Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fardi Kalumata. Saya alumni dari Jago Speaking level 1 sampai level 3 dan juga alumni dari program TOEFL Structure. Aku belajar bersama Jago Bahasa sejak bulan Maret sampai bulan Agustus, kurang lebih 4 bulan lebih. Aku mengambil dua program seperti saya katakan tadi tentang Jago Speaking dari Speaking level 1 sampai Speaking level 3 dan TOEFL program. At this time, I don't want to share to all of you about my experience about the service from Jago Bahasa. I think until this time, I guess the jagobahasa.com is the online course place who give the best service for me based on my experience. Why? Because start from your try to get the information from admin in Jago Bahasa. They always support you, never make you waiting for a moment or for a long time to get the answer about your question. So, and then the explanation about the program, explanation about the material, it's very clearly. So you don't worry and don't be afraid when you decide to join with Jago Bahasa. Jadi di Jago Bahasa sendiri waktu aku belajar itu kurang lebih ada beberapa program. Tapi before you decide to join in one program or the others, you have to do the about the placement test. Jadi ada placement testnya kayak gitu. Jadi nanti di situ teman-teman akan dites ngerjain beberapa soal, juga ada, kalau saya nggak salah itu ada wawancara singkat tentang itu. Jadi di situ nanti teman-teman akan tahu nih kira-kira level bahasa Inggris kita sudah sampai sejauh mana. Nah, waktu aku coba ke placement testnya dari, kalau nggak salah waktu itu Miss Raya ya. Jadi di situ Miss Raya berikan soal, juga ada gratis tes untuk kemampuan bahasa Inggris. Di situ aku dapat levelnya intermediate atau menengah. Nah, tetapi aku konsultasi lebih dalam dengan admin, juga saya tanya, aku nggak mau lanjut ke level menengah, aku mau belajar dari dasar. Jadi aku memutuskan untuk belajar dari JS level 1. In JS level 1, I met with my first tutor. I call him is Mr. Eris. Mr. is the kind person, because they always be patient to us, to talk us about the many trick, and not only about many tricks, but also about the how make the correct sentence. Okay, you want to learn, you will learn about the part of speech like a noun, pronoun, possessive pronoun, and so on. Too many material you will learn in JS level 1. But the first step, if I'm not mistaken, I did when I was learning with Mr. Eris in JS level 1, how to introduce yourself, about the greetings, about the part of speech, about the verb. So, jadi sebenarnya di JS level 1 itu kita lebih mengenalkan diri kita belajar tentang nominal sentence, tentang verbal sentence, bagaimana kita menyusun suatu kalimat yang baik dan benar tentunya. Nah, selain itu kita juga belajar mengenal tentang angka, about the number, about the uncountable, about the countable and uncountable nouns, and banyak lah yang aku pelajari di JS level 1. Nah, selesai JS level 1 itu kan programnya sebulan. Jadi di sebulan itu nanti dievaluasi setiap minggu. Jadi kita belajar dari hari Senin sampai Kamis. Di hari Jumat itu kita sebut exam. Jadi di exam level 1 kita ada ujian di situ nanti about speaking. So in JS level 1 all the teacher I think in the JS is have a text how to increase your confidence when you talking or you're speaking with English. Jadi bagaimana mereka memboost kemampuan teman-teman, membuat teman-teman lebih percaya diri untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Itu di level 1. Itu yang aku dapat berdasarkan pengalaman aku. Nah, setelah itu aku memutuskan lanjut ke JS level 2. Di JS level 2 nanti di sini ada kelasnya. Kalau di JS level 1 kalau nggak salah itu kita menggunakan bahasa Inggris 30%. So don't worry when you don't understand about the
material. Oke, di dalam kelas kita, aduh Mister aku nggak ngerti nih, atau Miss aku nggak ngerti nih, tanya aja, nanti setelah bahasa Inggris ada penjelasannya bahasa Indonesia. Nah setelah itu aku lanjut di JS level 2. Nah di JS level 2 udah mulai sedikit meningkat nih kemampuannya, sehingga di dalam kelas itu kita dibatasi harus menggunakan 50% berbahasa Inggris. Jadi 50% ini artinya di dalam rentang waktu kita ngomong nih, when we talking about something, about any topic, you must use English. When you feel you don't understand and you can say it using English, please use bahasa. Jadi ketika kita ngomong-ngomong nih, kita mentok nih, udah nggak bisa nih, ya silakan speak bahasa. Nanti di akhir pembelajaran dikasih tahu nih feedbacknya sama teachernya, sama tutornya. Nah itu di JS level 2. So in JS level 2 I met with Miss Christine and Miss Amel. Jadi Miss Christine sama Miss Amel itu aku rasa adalah tutor yang ramah, tutor yang baik. Jadi ketika kita buat kesalahan nih, kita tidak langsung dibilang oh itu salah, tidak, tapi diajarkan dulu seperti ini yang benar. Nah di JS level 2 nanti setelah selesai itu juga ada kayak exam. Jadi selama JS level 1, JS level 2 kita belajar seminggunya itu 4 kali. Nanti di hari Jumat itu ada exam. Nah setelah JS level 2 selesai, aku konsultasi lagi dengan Miss, kalau nggak salah waktu itu Miss Christine, apa yang harus aku buat. Aku bilang aku mau lebih increase or boost my speaking, not only about fluency, not only about speed, but also about the grammar skill. So aku lanjut di JS level 3, and finally I met with the chief program from the Jago Bahasa. I call him Mr. Wira. Mr. Wira mengajarkan kita tentang bagaimana kita memboost speaking kita, memboost semangat kita. Jadi nanti setelah selesai dari JS level 3 kita ada alumni kelas. Jadi alumni kelas itu semua apapun yang kita pelajari yang nggak tahu ditanya aja. Dan juga ini yang lebihnya, di setiap hari Sabtu ada free class untuk alumni. Dan itu kita bisa request berbagai macam topik. Nah, dan itu dijelaskan secara full dan clear, dan itu gratis. Nah, so if you want to learn English, just not only focus about the speaking, not only focus about the fluency, but you have to spirit to make your confidence is increased. So if you have a high confidence, you dare to speak and talking with English. Jadi kalau kita udah percaya diri nih, kita nggak akan ragu nih ngomong dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah setelah selesai dari JS level 3, nanti setelah masuk grup alumni, disitulah kita mulai belajar tentang bagaimana kita lebih meningkatkan lagi bahasa Inggris. Nah jadi aku memutuskan untuk ambil kelas TOEFL structure. Nah di situ aku tahu nih, jadi setelah di boost dari speakingnya, aku mengerti ternyata selama speaking aku masih ada yang kurang-kurang nih. Nah diperbaikilah perlahan-lahan dengan menggunakan knowledge dari kita belajar di program TOEFL. Jadi sekian dari saya. My advice for all of you, if you want to learn English, you have to big spirit to make the first step. Join with Jago Bahasa and don't worry about anything. What do you want? If you want to speak like pro, please join with Jago Bahasa, and you have to prove it by yourself. Jadi buktikan sendiri apa yang saya omongin, apa yang saya bilang, bahwa itu yang aku dapat dari Jago Bahasa. Sekian dari saya, see you.